Sepanjang sejarah manusia, sudah tak terhitung berapa banyak konflik yang melibatkan perseteruan antar negara. Negara kita pun pernah mengalami masa-masa suram saat masa penjajahan. Tapi berkat perjuangan para leluhur, Indonesia akhirnya bisa terlepas dari belenggu kolonialisme dan menjadi negara merdeka di tahun 1945. Proklamasi. Kalau dihitung-hitung, umur Indonesia saat ini sudah 75 tahun. Untuk ukuran negara, umur 75 tahun mungkin masih tergolong muda. Tapi lain halnya dengan 5 negara yang akan kita bahas di artikel ini. Umur 5 negara ini begitu singkat karena terpecah lagi tak lama setelah memproklamirkan kemerdekaannya. Bahkan sejarah pernah mencatat satu negara yang umurnya kurang dari 24 jam. Penasaran? Simak 5 negara berikut ini. Hai, selamat datang di channel Art Media. Sebelum lanjut, jika video ini menambah informasi kamu, jangan lupa share ke medsos kalian. Dukung terus channel ini supaya bisa memberikan informasi yang menarik. Karpato, Ukraina. Mungkin jadi satu-satunya negara dalam daftar yang didirikan dengan cara memanfaatkan kekacauan pemerintah akibat Perang Dunia Kedua. Tapi sayangnya pemerintahan Karpato, Ukraina tak berlangsung lama, bahkan kurang dari 24 jam. Pendirian Karpato, Ukraina awalnya dipicu oleh melemahnya pemerintahan Cekoslovakia akibat invasi Nazi di tahun 1938. Akibat ketidakstabilan negara, Transkarpatia, bagian Cekoslovakia, menuntut kekuasaan otonom yang lebih besar kepada pemerintah. Tapi setelah itu kekacauan malah semakin bertambah dengan direbutnya beberapa bagian negara oleh Hungaria. Memanfaatkan nasib negaranya yang tak pasti, Transkarpatia akhirnya memerdekakan diri dan menjadi Karpato, Ukraina, Maret 1938. Ayustin Voloshin dipilih sebagai pemimpinnya. Namun keputusan tersebut nampaknya terlalu dini. Permohonan dukungan militer yang dilakukan Voloshin kepada Hitler tak digubris. Lemahnya pertahanan menjadi alasan utama Hungaria langsung menginvasi Karpato, Ukraina di hari kemerdekaannya. Bavarian Soviet Republic, 27 hari. Sebelum menjadi Bavarian Soviet Republic, Bavarian merupakan bagian negara Jerman yang memiliki sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Runtuhnya pemerintahan monarki Bavarian disebabkan oleh serangan pada 7 November 1918 yang didalangi oleh Kurt Eisner. Anggota Partai Sosialis Independen Jerman, Eisner pun akhirnya dinobatkan jadi Presiden Bavaria. Tapi setelah kalah di pemilihan umum selanjutnya tanggal 21 Februari 1919, Eisner ditembak mati oleh seorang pendukung kerajaan. Kepanikan yang terjadi di dalam anggota Partai Sosialis Independen memaksa mereka untuk mengukuhkan kekuasaan. 2 minggu setelah kematian Eisner, Partai Sosialis Independen secara resmi menyatakan Bavarian Soviet Republic sebagai pemerintahan baru di Bavaria. Presiden baru mereka, Ernst Tullers, dilantik bersamaan dengan peresmian negara pada tanggal 6 April 1919. Tapi itu pun tak berlangsung lama. Bavaria akhirnya kembali ke dalam kekuasaan Jerman pada tanggal 3 Mei 1919. Saskatchewan, 62 hari. Pernah dengar tentang negara Saskatchewan? Kalau pernah, berarti kamu termasuk orang yang tahu banyak tentang negara Kanada. Asal-usul tentang negara Saskatchewan berawal saat pemerintah Kanada memperluas pembangunan rel kereta api ke bagian barat negara. Para penduduk asli yang tak mau daerahnya diganggu oleh pemerintah pun berusaha mempertahankan hak mereka. Dan itu berujung pada meletusnya pemberontakan yang disebut Northwest Rebellion. Salah satu pemimpin dari gerakan tersebut yaitu Louis Riel, seorang pria dari etnis Métis dan keturunan Kanada Prancis. Pada tahun 1885, Riel mendirikan Provincial Government of Saskatchewan di daerah yang dihuni oleh Métis. Tapi negara yang didirikannya hanya bertahan 62 hari saja. Pada musim semi di tahun yang sama, pasukan Kanada beberapa kali menyerang Saskatchewan yang akhirnya menghentikan pemberontakan Northwest. Riel akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Setelah peristiwa tersebut, Riel dianggap sebagai pengkhianat oleh masyarakat koloni Kanada. Tapi bagi penduduk etnis Métis,
Riel merupakan seorang pahlawan. The Democratic Republic of Yemen, 48 hari. Saat terjadi perang sipil di Yaman pada tahun 1993 antara kubu utara dan selatan, mantan Presiden Ali Salim Al-Beidh terbang ke Aden, kota di bagian selatan Yaman. Ia berniat untuk memperkuat pemerintahan Yaman Selatan yang dianggap lemah. Keterlibatan Al-Beidh dalam perang sipil berujung pada pertempuran tank di tahun 1994 dan berdirinya negara Democratic Republic of Yemen beberapa saat setelahnya. Mengetahui hal itu, Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata untuk mencegah konflik yang lebih luas. Tuntutan tersebut dianjurkan supaya PBB bisa menginvestigasi situasi konflik di Yaman pada saat itu. Tapi pertempuran tak kunjung mereda. Pada 7 Juli 1994, pasukan utara akhirnya berhasil mengambil alih Aden, ibu kota Dray, dan menghentikan perlawanan kelompok Al-Beidh. Democratic Republic of Yemen pun runtuh setelah baru 48 hari didirikan. Republic of Connacht, 12 hari. Republic of Connacht didirikan pada masa pemberontakan Irlandia terhadap pemerintahan Britania di tahun 1798. Pendirinya bukanlah orang Irlandia, melainkan Jenderal Perancis Jean Humbert. Humbert sengaja ikut terlibat dalam konflik Inggris-Irlandia tersebut untuk mengganggu kestabilan pemerintah Britania, sekaligus memerdekakan penduduk Irlandia pada 22 Agustus 1798. Humbert tiba di County Mayo, Irlandia, dengan 1.100 pasukan sembari mengklaim bahwa dia akan membawa kemerdekaan, kesetaraan, persaudaraan, dan persatuan bagi orang Irlandia. 5 hari setelah kedatangannya, Humbert dan pasukannya berhasil mengambil alih daerah Killala, Ballina, dan Castlebar dari pasukan Britania. Di Castlebar, Humbert mendirikan Republic of Connacht dan berdaulat orang asli Irlandia. John Moore sebagai presidennya. Humbert mendirikan Republic of Connacht dan mendaulat orang asli Irlandia, John Moore sebagai presidennya. Pada 8 September, Humbert beserta 1.850 tentara dan sekutunya bergerak menuju Longford. Nahas, di perjalanan mereka bertemu pasukan Inggris yang jumlahnya 5 kali lebih banyak. Pertempuran pun tak terelakkan. Meskipun akhirnya Humbert beserta pasukannya menyerah, keputusan itu berimbas pada runtuhnya Republic of Connacht.